Perkenalkan, nama saya Sarah Novianti dengan NIM 20450-206. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun. Sejarah pensiun. Belum ditemukan sejarah dana pensiun yang runtut sejak awalnya. Namun, dana pensiun di Amerika Serikat pertama kali didirikan oleh perusahaan American Express pada tahun 1825. Sementara, di Kanada pada tahun 1870, Parlemen Kanada mengesahkan Undang-Undang Superannuation untuk dana pensiun. Di Indonesia, dana pensiun untuk pegawai pemerintahan pada zaman penjajah diatur dalam Statblad nomor 550 tahun 1926 dan Statblad nomor 557 tahun 1934. Pemerintahan Republik Indonesia setelah zaman kemerdekaan menerbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 1951 tentang peraturan sementara mengenai pemberian pensiun kepada pegawai negeri dan janda beserta anak piatunya. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1952 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang dana pensiun serta peraturan-peraturan pemerintah yang merevisi aturan-aturan pemerintah Belanda. Administrasi pegawai negeri ditangani oleh Kantor Urusan Pegawai KUP yang sekarang sudah bernama Badan Kepegawaian Nasional yang dikenal dengan BKN. Pada tanggal 6 April 1963, setelah menerima berbagai usulan dan hasil rapat-rapat, Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang pembelanjaan kesejahteraan pegawai negeri. Intinya adalah pemotongan gaji pegawai negeri sebesar 7% dari gaji pokok untuk tabungan dan asuransi pegawai negeri dan 3% dari gaji pokok untuk dana kesejahteraan pegawai negeri yang pengelolaannya akan diatur kemudian. Pada tanggal 17 April 1963, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang pendirian Perusahaan Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, dibentuk Badan Pengelolaan Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, yaitu Perusahaan Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri PN-TASPEN. Ketentuan mengenai pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, dan tunjangan bagi mantan prajurit TNI dan anggota Polri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang pemberian pensiun, tunjangan bersifat pensiun, dan tunjangan kepada militer sukarela. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang bentuk perusahaan negara, PN Taspen berubah menjadi Perum Taspen yang kemudian diubah menjadi PT Taspen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang pembelanjaan pensiun kemudian diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai negeri dan pensiun janda atau duda yang hingga saat ini menjadi dasar operasional PT Taspen. Pensiun pegawai negeri merupakan penghargaan berupa jaminan hari tua. Semula anggota TNI dan Polri merupakan PT Taspen, namun karena pertimbangan perbedaan karakteristik antara pegawai negeri dengan anggota TNI dan Polri yang antara lain usia pensiun, risiko tugas, pengurangan jumlah anggota TNI tahun 1971, dan iuran yang berbeda. Departemen Pertahanan dan Keamanan Dephankam saat itu berprakarsa untuk mengelola premi sendiri dengan membentuk lembaga asuransi yang lebih sesuai. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 yang disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1971 tentang pembentukan Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Perum Asabri tanggal 1 Agustus 1971, selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Asabri. Dana pensiun di Indonesia bagi masyarakat umum yang lahirnya terlebih dahulu adalah kepesertaannya bersifat sukarela, yang bersifat wajib baru lahir tahun 2015 sebagai pegawai badan usaha milik negara
atau yang dikenal dengan BUMN. Semula adalah pegawai negeri dan peserta PT Taspen. Kemudian BUMN banyak merekrut pegawai sendiri yang tidak menjadi pegawai negeri dan bukan peserta PT Taspen. Terdapat perbedaan sistem penggajian antara pegawai negeri dengan pegawai BUMN, sehingga muncul pemikiran adanya pengelolaan pensiun selain Perum Taspen dan yayasan mulai dipertimbangkan. Tahun 1992 lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang mengatur dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan yang bersifat sukarela secara bertahap. Yayasan dana pensiun harus berubah menjadi dana pensiun sesuai dengan undang-undang dimaksud. Untuk bidang kesehatan, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang peraturan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerimaan pensiun serta anggota kekeluargaan yang menugaskan Badan Penyelenggaraan Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) untuk melaksanakan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil. Selanjutnya, pemerintah memperbaiki layanan kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 1984 tentang pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil dan penerimaan pensiun beserta anggota keluarganya. BPDPK diubah bentuknya melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 1984 tentang pendirian perusahaan umum Husada Bakti pada tahun 1991. Keluaran Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang pemeliharaan kesehatan PNS, penerimaan pensiun veteran, perintis kemerdekaan beserta kekeluargaannya untuk menyesuaikan dengan PP Nomor 69 Tahun 1991. Maka Perum Husada Bakti kemudian diubah menjadi PT Husada Bakti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. Tertanggal 18 Februari 1992. Kemudian PT Husada Bakti berubah nama menjadi PT Akses atau yang dikenal Persero. Pada tahun 2008, pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau yang dikenal PJKMM menjadi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat atau yang dikenal Jamkesmas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan arti dana pensiun. Dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap seseorang ditambah penyisihan dan penghasilan perusahaan dan memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Dana pensiun terdiri dari yang pertama, dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku sendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya, sebagian peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, bagi karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran yang hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Lalu, ada fungsi dari dana pensiun agar bisa mempersiapkan hari tua. Ada baiknya Anda mengetahui berbagai fungsi dana pensiun. Fungsi terbagi berdasarkan 3 hal, yaitu fungsi bagi perusahaan, karyawan, dan bagi penyelenggaraan program dana pensiun tersebut. Inilah penjelasannya. Fungsi bagi perusahaan. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Kedua, meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis. Dan yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkatkan. Yang keempat, menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti kerja. Lalu,
Fungsi bagi karyawan. Yang pertama, hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan, bisa tergantikan oleh dana yang sudah dikumpulkan sejak lama. Yang kedua, jika penerimaan dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan pada keluarga yang masih hidup. Dan terus selanjutnya, fungsi bagi penyelenggaraan program. Yang pertama, penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan sebagai iuran ini dapat digolongkan ke dalam investasi. Kedua, sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut. Ketiga, mendukung program pemerintahan dalam pengadaan dana pensiun. Adapun manfaat dana pensiun yang perlu diketahui ada dua, yakni sebagai berikut. Yang pertama, dana pensiun adalah sebagai penyambung hidup di masa tua atau sebagai bekal pensiun. Yang kedua, dana pensiun adalah sebagai pengeluaran untuk modal usaha di masa pensiun. Dari dua manfaat dana di atas ini, Anda perlu bisa melihat bahwa betapa pentingnya menyisihkan budget untuk masa tua. Sekali lagi perlu diingatkan bahwa dana ini disisihkan bukan hanya untuk Anda saja, namun untuk keluarga Anda apabila Anda sudah tiada. Jenis dana pensiun secara umum terbagi menjadi 3 jenis. Apa saja itu? Berikut penjelasannya. Yang pertama, pemberi kerja. Jenis yang pertama adalah dana yang dibuat oleh individu atau sebuah badan yang mempekerjakan karyawan. Individu atau badan tersebut berlaku sebagai pendiri dan menyelenggarakan program dana hari tua tersebut untuk seluruh karyawan. Lembaga asuransi kesehatan. Jenis lainnya adalah dana yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk perorangan, baik untuk karyawan, kantor maupun pekerjaan independen, dan terpisah dengan dana hari tua dari pemberi kerja. Yang kedua, lembaga keuangan. Jenis ini adalah dana yang dibuat oleh lembaga keuangan seperti bank, sehingga iurannya bersifat pasti dan hanya dibebankan pada pemberi kerja, serta besarannya berdasar pada keuntungan pemberi kerja. Program pensiun terbagi menjadi dua, yaitu program pensiun manfaat pasti PPMT. Yang pertama yakni program pensiun yang memanfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana yang pensiun yang bukan program pensiun iuran pasti dan program pensiun iuran pasti. Dan kedua, yakni program iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran, serta hasil pengembangannya dibukukan dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Dalam pasal 1601 KUH Perdata yang isinya sebagai pelaksanaan penghimpunan dana melalui Arbeidsfonden Ordonnantie. Ini banyak pemberi kerja yang mengambil bentuk yayasan sebagai wadah perhimpunan dana yang dikenal dengan yayasan dana pensiun. Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, lahirlah lembaga-lembaga dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dalam dua bentuk, yakni dana pensiun pemberi kerja DPPPK dan dana pensiun lembaga keuangan DPLK. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menyatakan bahwa dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, kehadiran Undang-Undang Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggara program pensiun yang sangat dibutuhkan. Undang-undang ini diharapkan pula dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia dengan lebih pesat, tertib dan sehat sehingga membawa manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Undang-Undang Dana Pensiun merupakan landasan hukum bagi pembentukan dana pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut. Yang A. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri terhadap dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Melalui asas ini, kekayaan dana pensiun utamanya bersumber dari iuran, terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pembayaran para peserta. Yang C. Pembinaan dan pengawasan. Asas ini sesuai dengan tujuan dihindarkannya penggunaan kekayaan dan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan yang mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana.
yakni untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Yang D. Asas penundaan manfaat, menghimpun dana dalam penyelenggaraan program pensiun yang dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Yang E. Asas kebebasan untuk membentuk dana pensiun. Asas ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja guna menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan yang membawa konsekuensi pendanaan. Melalui asas-asas tersebut diupayakan untuk menyediakan suatu tata lembaga yang memungkinkan setiap anggota masyarakat, baik secara kelompok maupun secara individu, untuk merencanakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua atau bagi keluarganya. Dana pensiun memiliki fungsi sebagai pengelolaan program pensiun dengan tujuan untuk membayar pensiun tepat waktu dan kepada peserta yang tepat. Fungsi kedua ialah mengembangkan dana agar setiap saat perkembangan kekayaan selalu mengimbangi setiap jenis kewajiban. Sekian dari penjelasan dana pensiun. Terima kasih.